Bapa yang di surga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Kita masih berada dalam masa Prapaskah, masa puasa pertobatan dalam gereja Katolik. Ada banyak hal yang bisa kita tanyakan dan dalami terkait dengan masa Prapaskah ini. Salah satunya adalah perihal apakah dalam masa puasa hubungan suami istri tetap bisa dilangsungkan, yaitu berhubungan seksual antar suami istri. Bukankah berhubungan seksual adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan pada masa puasa ini, meskipun mereka adalah pasangan suami istri yang sah? Tak jarang ada saja umat kita yang memang berpikiran demikian. Hal ini bisa saja muncul terutama karena terbawa dengan konsep saudara-saudari kita agama Muslim yang secara tegas menyatakan bahwa saat orang sedang berpuasa, mereka memang tidak boleh berhubungan seksual sama sekali, meskipun mereka adalah suami dan istri yang sah. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa saudara-saudari Muslim dilarang melakukan hubungan seksual bukan selama keseluruhan bulan puasa itu, melainkan hanya pada saat mereka sedang berpuasa, yaitu saat sesudah sahur hingga nanti setelah buka puasa. Bahkan dalam saudara-saudara kita Muslim ada aturan perihal hal yang harus dilakukan jika seorang Muslim ternyata mengadakan hubungan seksual pada saat berpuasa. Tentu hal ini adalah sesuatu yang baik dalam kacamata saudara-saudari kita Muslim. Pertanyaan kita ialah, apakah hal yang demikian juga ada dalam gereja kita? Jawabannya adalah tidak. Karena meskipun seorang Katolik tengah menjalani masa puasa, misalnya masa Prapaskah ini, namun bukan berarti bahwa mereka dilarang melakukan hubungan seksual. Tidak ada aturan dalam gereja Katolik yang menyatakan bahwa suatu keluarga, pasangan suami istri, harus berpuasa hubungan seksual selama masa puasa. Alasannya ialah karena bagi gereja Katolik, perkawinan termasuk hubungan seksual adalah sesuatu yang suci dan bukan sesuatu yang jahat, kotor. Salah satu tujuan berpuasa adalah agar umat menghindarkan diri dari kelekatan akan kejahatan. Dan karena berhubungan seksual bukan kejahatan, maka tentu saja berhubungan seksual tidak dilarang dilakukan oleh suami istri dalam masa puasa ini. Karena itu kita perlu melihat secara lebih terang bagaimana gereja sebenarnya menilai hubungan seksual. Bagi gereja, hubungan seksual justru sebuah rahmat, suatu berkat. Karena dengan hubungan seksual diwujudkanlah persatuan antara suami istri yang saling mencintai. Dan juga dengan hubungan seksual inilah maka terjadi perkembangbiakan manusia. Memang dalam perjalanan sejarah dunia dan juga gereja kita pernah terjadi bahwa hubungan seksual dipandang cenderung negatif. Misalnya dalam filsafat aliran Stoisme, mereka menyatakan bahwa manusia harus lepas dari hubungan seksual. Lantaran hubungan seksual adalah sesuatu yang dianggap hina. Hubungan seksual dilihat semata-mata nafsu manusia belaka sehingga harus dihindarkan. Jiwa manusia sejati tidak boleh terikat dengan nafsu yang adalah kekuatan dari badan. Pemikiran para filsuf ini juga sempat muncul dalam gereja. Salah satunya adalah pemikiran dari Santo Agustinus Hippo pada abad keempat. Latar belakang permenungan Agustinus adalah pengalamannya sendiri yang terkesan negatif terhadap perkawinan. Baginya, perkawinan itu adalah sebuah remedium consufficientiae, obat pengobat syahwat yang tidak terkendali. Istilah terkait yang sering kita dengar adalah agar mereka menjadi halal, maka perkawinan harus disahkan supaya mereka halal dalam berhubungan seksual. Memang di lain pihak, Agustinus juga menilai positif perkawinan. Tapi memang harus diakui bahwa dia juga memiliki pandangan yang cenderung negatif tentang perkawinan, terutama hubungan seksual itu sendiri. Pemahaman perihal perkawinan juga hubungan seksual
kian berkembang dan semakin dilihat positif, misalnya oleh Thomas Aquino. Thomas Aquino menyingkapkan arti dan tujuan seksualitas bagi manusia. Ia menegaskan bahwa hubungan seksual adalah dimensi biologis fisik yang melekat dengan kodrat manusia dan diperuntukkan bagi tujuan yang luhur, yaitu prokreasi, bagi perkembangbiakan kelanjutan generasi manusia. Ini berarti seksualitas manusia merupakan realitas biologis fisik yang sangat positif karena menjadi sarana melanjutkan generasi. Dan akhirnya kini gereja menegaskan bahwa hubungan suami istri, termasuk hubungan seksual antara suami istri, adalah sesuatu yang luhur karena dilandaskan pada kekuatan cinta dan bersumber pada keluhuran martabat manusia. Allah memberkati hubungan antara suami dan istri serta menjadikannya sebagai tanda dan saluran rahmat berkatnya bagi manusia. Relasi cinta antara suami dan istri ini juga menjadi sarana menyalurkan kehidupan manusiawi. Namun, bukan berarti apa yang kita bicarakan tadi menutup kemungkinan bahwa sepasang suami istri sepakat untuk mengisi masa puasanya dengan berpantang hubungan seksual. Memang puasa hubungan seksual ini boleh-boleh saja dilakukan, tapi ingat, hal itu harus dilakukan bukan karena mereka memandang seksualitas sebagai sesuatu yang jahat yang harus dijauhkan. Berpantang berhubungan seksual mesti disepakati sebagai bagian dari melatih diri dalam pertobatan. Hubungan seksual harus tetap dilihat sebagai sesuatu yang suci, namun mereka dengan sadar memilih melatih diri, menyangkal diri, tidak berhubungan seksual pada masa yang mereka sepakati. Dan harus disepakati bersama, bukan hanya secara sepihak atau suami atau istri. Karena bisa jadi hal ini justru membuka kemungkinan pasangan mereka untuk berbuat dosa, melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan resminya, lantaran pasangannya tadi menolak berhubungan seksual. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Semoga dengan ini kita dibantu melihat kaitan antara puasa dan hubungan seksual. Dan kita melihat perbandingannya antara puasa dalam gereja Katolik dan juga puasa dalam saudara-saudari kita Muslim, terutama ketika berbicara tentang puasa hubungan seksual. Dan ingat, hubungan seksual adalah suatu rahmat dan suci dalam gereja kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.